Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik ya, iya, puji Kak Tuhan. Ellen. Nah Kak Senlai juga apa kabarnya? Puji Tuhan baik dong Kak Ellen. Puji Tuhan. Nah tapi aku mau tanya dulu nih sama Kak Senlai. Apa? Contohnya berbuat baik itu seperti apa sih Kak Senlai? Kak Ellen kemarin ulang tahun kan? Dikasih kue nggak? Dikasih sih, emangnya kenapa? Nah itu merupakan perbuatan baik. Oh iya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah mengerti apa itu berbuat baik, pasti adik-adik juga mengasihi Tuhan. Nah kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik mengasihi orang tua, mengasihi adik kakak atau orang-orang di sekelilingnya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami bisa berkumpul karena-Mu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, beri kami sukacita, memuji-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian buat Tuhan yang terbaik. Angkat pujian KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Lagi KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, Tidak suka apa? tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mau naikkan lagu yang berkata, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Hai teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai Nana, apa kabar? Hai Sharon, puji Tuhan baik. Wah, puji Tuhan. Sharon, nih buat kamu. Wah, makasih ya Nana, kamu baik banget sama aku. Pas banget loh Nana, aku lagi gak bawa makanan nih. Sama-sama Sharon, kenapa kamu gak bawa makanan? Aku tadi mau bawa, tapi lupa. Oh gitu, ya nggak apa-apa Sharon. Semoga kamu suka ya sama kuenya. Ya pasti suka lah Nak. Kita sebagai anak-anak terang, kita kan harus saling berbagi dan menolong kepada sesama kan? Bener banget Nak, bener banget. Makasih ya Nana. Sama-sama Sharon. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita ambil Alkitabnya, kita menunduk manis, dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kakak akan membacakannya dan adik-adik bisa melihatnya di Alkitab masing-masing ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, kita bisa melihat di sini ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan itu Dorcas. Nah, kita melihat Dorcas ini seorang yang sangat baik hati. Nah, dia baik hati dalam hal apa? Dia memiliki keterampilan dalam dia menjahit baju adik-adik. Nah, dia berbuat baik dengan dia membagikan hasil jahitan bajunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita bisa melihat bahwa Dorcas ini sangat baik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, sehingga baju-baju yang dia jahit, dia boleh bagikan. Nah, pada waktu dia meninggal, bahkan mayatnya sudah dimandikan, banyak orang yang sedih, banyak orang yang menangis. Karena apa? Karena Dorcas ini baik hati adik-adik, jadi mereka sangat kehilangan. Mereka sangat sedih karena Dorcas sudah meninggal. Nah, kita melihat ketika Petrus ada di Lida, lalu segeralah murid-murid datang menemui Petrus. Lalu meminta Petrus untuk datang ke tempat mereka untuk melihat Dorcas yang sudah meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus datang lalu menyuruh orang banyak itu keluar dari tempat di mana Dorcas sudah dibaringkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dorcas bangkit, puji nama Tuhan. Kita melihat kuasa dari Tuhan membangkitkan Dorcas. Dorcas yang sudah mati, yang sudah tidak ada ketika Petrus datang berdoa. Lalu Dorcas ini menjadi hidup kembali. Kita melihat bahwa kebaikan yang dilakukan Dorcas selama dia masih hidup, itu sanggup menyatakan kuasa Tuhan bagi Dorcas. Kita melihat bahwa banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merasa sedih karena Dorcas sudah meninggal. Karena dalam masa hidupnya, selama dia hidup, Dorcas ini sangat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa melihat bahwa kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus bisa berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada kakak kita, kepada adik kita, siapapun orang yang ada di sekitar kita, marilah kita terus berbuat baik. Wah, aku kan masih kecil, Kak. Mana bisa aku berbuat baik? Wah, jangan salah adik-adik kita, meskipun kita masih kecil, meskipun kita ini belum bisa apa-apa, tetapi ketika kita bisa memberi, kita bisa berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita bisa menjadi berkat. Sama seperti Dorcas. Dorcas membagikan baju-bajunya yang dijahitkan oleh Dorcas itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan seperti itu, Dorcas menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Dorcas dikenal oleh banyak orang karena perbuatan baik dari Dorcas. Nah, adik-adik yang ada di rumah, marilah kita untuk kita terus berbuat baik. Meskipun kita hanya cuma punya misalkan 1 permen atau 1 coklat. Nah, kita melihat kakak kita atau adik kita itu juga pengen. Nah, kita harus bisa berbagi kepada mereka sehingga kita bisa menjadi berkat. Nah, kita pasti mau kan menjadi berkat. Kita dikenal baik oleh banyak orang. Maka dari itu, adik-adik yang ada, kita mau terus berbuat baik. Dan Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa melakukan kasih kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, siapapun itu yang ada di sekitar kita. Kita terus berbuat baik sama seperti Dorcas. Dia melakukan perbuatan baik, dia terus berbuat baik, bahkan dia terus membagikan apa yang dia miliki bagi orang-orang yang ada di sekitar Dorcas, sehingga sewaktu Dorcas sudah meninggal, sewaktu Dorcas sudah tidak ada, banyak orang yang mengingatnya, banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merasa sedih, karena Dorcas terus berbuat baik kepada mereka. Nah, kita juga pasti mau ketika
kita terus berbuat baik, kita dikenal oleh banyak orang karena perbuatan baik kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi garam dan dunia bagi dunia yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini adik-adik, kita mau untuk kita bisa menolong sesama kita yang kesusahan, yang kesulitan, bahkan yang mungkin tidak punya apa-apa. Sama seperti cerita panggung boneka tadi ya, Sharon dan Nana. Apa yang dilakukan Nana? Nah, Nana itu punya 2 kue. Nah, dia berbuat baik. Sehingga dia membagikan 1 kuenya kepada si Sharon. Nah, itu juga contoh perbuatan baik adik-adik. Kita bisa berbagi. Wah, kita tidak menjadi pelit ya. Sehingga ketika kita punya banyak jajan mungkin, banyak kue atau apapun itu, kita bisa berbagi kepada teman-teman yang ada. Sama seperti Nana tadi, dia melakukan perbuatan baik. Dia tidak memakan kue sendirian. Dua-duanya dia makan tidak, tetapi dia membagikannya kepada Sharon temannya. Nah, kita yang ada di rumah juga, kita juga mau kan bisa terus berbuat baik. Kita bisa mau terus melakukan kebaikan bagi sesama kita. Kita jangan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang pelit. Sehingga kita tidak dikenal banyak orang karena perbuatan baik kita. Kita rindukan untuk kita menjadi berkat, dikenal banyak orang. Karena apa? Karena perbuatan baik kita tentunya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, teruslah kita terus berbuat baik. Kita terus melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita harus juga mengasihi sesama kita. Dengan kita melakukan kebaikan, meskipun itu hal-hal yang kecil, meskipun itu hal-hal yang sepele, tetapi kita bisa melakukannya dengan tulus. Nah, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita juga saat-saat ini kan di rumah, Kak. Gimana kita mau berbagi dengan sesama kita? Kan kita nggak bisa ketemu. Nah, dengan adik-adik menolong orang tua, dengan adik-adik juga membantu membereskan rumah, dengan adik-adik juga bisa mungkin membantu pekerjaan rumah, yang ringan-ringan aja. Nah, adik-adik itu juga sudah berbuat baik, sudah melakukan perbuatan baik bagi orang tua adik-adik. Dimanapun kita berada, meskipun dalam rumah kita sendiri, kita juga harus bisa memancarkan kasih Tuhan bagi lingkungan kita. Meskipun kita ada di rumah, kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi ketika kita menolong orang tua kita, ketika kita membantu mereka, kita bisa melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik yang ada, kita melihat dalam Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita melihat bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan Tuhan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, sebenarnya banyak loh adik-adik yang ada untuk kita melakukan pekerjaan baik. Nah, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan segala pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Nah, saat ini kembali lagi kepada kehidupan kita, apakah kita mau mengerjakannya? Apakah kita mau melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita atau tidak? Itu tergantung dari kita masing-masing adik-adik. Nah, meskipun adik-adik masih kecil, meskipun adik-adik mungkin merasa tidak bisa apa-apa, tetapi ketika kita berbuat baik, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, adik-adik, ayat tadi juga termasuk menjadi ayat hafalan kita ya, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi kakak bacakan ya, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mau menerapkan sifat dari Dorcas ini, teladan dari Dorcas yang terus berbuat baik. Meskipun dia hanya bisa menjahit baju, tetapi dia mau menunjukkan kasih Kristus kepada sesama yang ada, dia membagi-bagikan baju-baju yang sudah dia jahit, baju-baju yang dia sudah buat kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada janda-janda yang ada di sekitarnya. Nah, kita pun bisa melakukan pekerjaan baik, kita pun bisa melakukan hal-hal baik terhadap sesama kita, terhadap lingkungan kita.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mau menerapkan sifat dari Dorcas ini, teladan dari Dorcas untuk kita terus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Saat ini, kita rindukan untuk Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita, asalkan kita mau melakukan segala perintah Tuhan, kita mau melakukan kasih terhadap sesama kita. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk kita terus melakukan kasih kepada sesama kita. Nah, ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami melakukan kasih, untuk kami mengasihi sesama kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, menolong kami, agar kami bisa melakukan dan menerapkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Halo adik-adik, saatnya berkreativitas. Hari ini Kak Belva akan mengajarkan adik-adik kreativitas berbentuk pohon. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 lembar kertas berwarna seperti ini. Kita juga membutuhkan gunting, lem stick atau lem kertas, pena, dan juga spidol berwarna. Mari kita mulai. Pertama, kita ambil selembar kertas dan kita akan menggambar batang pohonnya terlebih dahulu. Kakak akan menggunakan pena dan kita gambar seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengguntingnya. Buat adik-adik yang belum bisa menggunting, boleh minta tolong kepada papa mamanya atau kepada kakaknya ya. Kita gunting sesuai garis yang telah kita gambar tadi. Setelah itu kita sisihkan. Kemudian kita akan menggambar daun pohonnya. Kita gambar seperti ini ya adik-adik. Bentuknya agak mirip seperti awan. Kita potong juga sesuai garis yang kita gambar. Nah, sesudah itu kita sisihkan juga. Kertas yang terakhir, kita akan menggambar buah-buahan. Kita ambil spidol berwarna dan kita gambar buahnya. Kita gambar daunnya seperti ini. Kakak akan menggambar 3 buah. Sekarang kita akan menuliskan 3 hal baik yang pernah kita lakukan. Contohnya yang pertama, merapikan mainan.
Yang kedua, taat orang tua. Dan yang ketiga, sayang papa mama. Kemudian kita gunting juga buah-buahannya. Nah, sekarang kita akan mengambil batang pohon tadi dan daun pohon tadi. Kita akan rekatkan daunnya ke atas batangnya. Gunakan lem kertas untuk merekatkannya ya adik-adik. Sekarang kita akan menuliskan ayat hafalan di atas bagian daunnya seperti ini. Kita ambil spidol dan kita tuliskan ayat hafalan hari ini. Diambil dari Efesus 2 ayat 10. Yang bunyinya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, dan yang terakhir kita akan menempelkan buah-buahan yang tadi ke atas daun-daun ini. Nah, sudah selesai. Jadi deh, bagus kan? Nah, ketika selesai seperti ini, adik-adik boleh memfoto hasil karya adik-adik dan kirimkan ke email di bawah ini. Sudah jadi, selamat berkreativitas. Dadah!